Nabi Yusuf otomatis penasaran. Seperti apa wajahku? Akhirnya dia mencari cermin. Ketika dia melihat wajahnya sendiri, dia mengatakan, fa'ajabahu husnuhu faqala fi sirrihi law kuntu mamlukan ma qadara ahadun ala thamani. Nabi Yusuf ngilonan guyang-guyu dhewe. Iya ya ganteng ya aku. Seandainya aku jadi budak. Seandainya aku jadi budak, tidak ada satupun orang yang bisa membeli hargaku. Nabi Yusuf ujub. Karena ujubnya inilah Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Ujian setelah ibunya meninggal, nanti Nabi Yusuf dijual oleh saudaranya dengan harga yang sangat murah, yaitu 17 dirham. Jadi ujub, hati-hati, orang ujub akan diuji. Orang ujub akan diuji. Nabi Yusuf bercermin, maka wahada min afatil ujbi. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang ketampanan Nabi Yusuf. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang hasutnya saudaranya Nabi Yusuf yang kita ceritakan kemarin. Tapi ayat ini juga menceritakan bahwa ujub itu punya afat. Gawok karo awake dhewe itu punya afat. Membanggakan diri, merasa diri, ya itu ujub itu akan diuji. Idqala ing dalem nalikane ngucap sapa Yusuf li abihi maring bapake Yusuf. Nabi Yusuf matur dateng bapake, ya abati duh bapak ingsun, ini setuhune ingsun iku itu ningali sapa ingsun. Ingsun ningali ahada asyara ing 11 apane kaukaban lintange. Wa syamsa lan ningali ing srengenge wal qamara lan ing rembulan. Ra'aitu ningali sapa ingsun hum ing ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar li maring ingsun sajidina ingkang padha sujud kabeh. Kala dawuh sapa Yakub, bapake, ya bunaya he anak cilik ingsun. La taqsus aja nyritakno sapa sira rukyaka ing nyipi sira ala ikhwatika ing atase pira-pira dulur sira. Fayakitu mongko sebabe padha nipu gawe rekodaya sapa ikhwatuk laka marang sira kaidan kelawan nipu temenan. Inna syaitana temen setune setan lil insani marang menungso iku aduun musuh mubinun kang pertelo. Ilqala Yusufu li abi. Ketika Nabi Yusuf yang masih kecil saat itu berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar. Sungguh aku melihat 11 bintang, melihat matahari, melihat rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud kepadaku semua. Niki tak ulang dari awal bahwa Imam Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa lama kharaja Yakub min ardi Kan'an, ketika Nabi Yakub ini bapaknya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yakub keluar dari bumi Kan'an, kenapa Nabi Yakub kok berlari dari bumi Kan'an? Karena akan dibunuh, dimusuhi oleh saudara yang bernama Al-Ais. Akhirnya Nabi Yakub ini mendatangi inda kholatihi, mendatangi bibinya. Wa tazawwaja bi benatiha. Akhirnya lari menuju ke bibinya dan menikahkan putri bibinya dengan Nabi Yakub. Nah, dari putri bibinya inilah nanti lahir 2 anak yang sangat tampan, yaitu Nabi Yusuf dan Binyamin. Ada yang tahu istri Nabi Yakub atau gampang ibu Nabi Yusuf siapa? Kepingin 2 anak ganteng apa ora? Pengen 2 anak ganteng karo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ibu siapa? Iki sing tau dadi teroris ngerti to ora? Ibunya Nabi Yusuf itu namanya Rohila atau kita menyebutnya Rahel. Lagi roh dong, mulai ngaji. Rahel. Jadi nama ibu Nabi Yusuf itu siapa? Rahel. Rohila. Cara bahasa Arabnya Rohila, bacanya Rahel. Orang-orang bacanya Rahel. Artinya Rohil.
dari Rahel ini, makanya kadang-kadang nama-nama seperti ini harus kita populerkan. Iya, jangan sok Rahel seperti nama orang Eropa, bukan. Rahel itu nama Ibrani dari ibu Nabi Yusuf. Ibu Nabi Yusuf itu namanya Rahel. Kalau sekarang orang memakai nama Rahel itu seakan-akan tidak Islam. Padahal itu nama Islami, nama ibu Nabi Yusuf. Faja'a min Rahil. Akhirnya Nabi Yakub ini menikah dengan Rahel. Itu seorang ibu yang melahirkan Yusuf dan Benyamin. Walamma wada'at Rahil bi Yusuf kana Yakub ghaiban nahwa Syam. Ketika Rahel ini melahirkan Nabi Yusuf, bapaknya yang bernama Yakub ini melakukan perjalanan ke Syam. Sehingga ketika Nabi Yusuf lahir itu tidak ditunggoni oleh bapaknya. Makanya umpama ono anak lahir gak ono bapaknya, maksudnya tidak ditunggui bapaknya, itu jangan disalahkan. Wis ono sanate. Nabi Yusuf ketika lahir tidak ditunggui oleh bapaknya. Saat itu bapaknya melakukan perjalanan menuju Syam. Akhirnya turunlah malaikat Jibril berkata, "Ya Yakub, innallaha ta'ala wahabaka waladan lam yurzak mithluhu li ahadin minan nas." Akhirnya ketika Nabi Yusuf ini lahir, Nabi Yakub yang di perjalanan menuju Syam ini didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kemudian memberitahu kepada Nabi Yakub, "Wahai Yakub, sungguh Allah telah memberi anugerah kepadamu seorang anak, yang anak ini diberikan rizki pemberian oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada siapapun." Apa pemberiannya diantaranya yaitu waqad a'tahullahu syatral husni. Sungguh Allah memberikan separuh dunia ini ketampanan untuk anakmu. Wis, mulane nek ana pengasihan wajahku wajahe Nabi Yusuf, padahal ya utuh. Lah ayat yang kita baca ini idqala Yusufu ini ayat Masya Allah. Ayat yang dikriminalisasikan oleh anak-anak muda, jadi nek kepingin disenengi cah wedok kudu nganggo pengasihan. Ini ayat tarikh, ayat sejarah, akhirnya diwaca dienggo dadi pengasihan. Sapa sing tau ngalami dik ben miritno ayat iki ben payu rapi. Ringkas cerita, kemudian Fabari Habidarik otomatis mendengar kabar itu bahwa telah lahir putra, separuh ketampanan di jagat raya ini diberikan kepada Nabi Yusuf, kepada anak Nabi Yakub ini. Akhirnya Nabi Yakub sangat senang. Walamma wasala minas safari wa nadhara ila Yusuf fakana la yamillu minan nadhri ilaih. Betul dibuktikan. Ketika Nabi Yakub ini pulang, mendapatkan kabar dari malaikat Jibril seperti itu, bergegaslah Nabi Yakub ini melihat anaknya. Otomatis gendong dilihat anaknya. Semakin melihat wajah Nabi Yusuf ini semakin tidak bisa berpaling. Bapaknya tidak bisa berpaling, selalu memandang Nabi Yusuf. Saking bungai, saking senengi apa yang dilakukan. Fadzabaha al-faraqsi minal ghaman kurbanan li ajli Yusuf. Syukran lillahi ta'ala. Saking senengi Nabi Yakub menyembelih 1000 kambing. Jadi akikohe ra trimo loro, pira? 1000 kambing. Marem to ora kira-kira? Marem. Jadi enggak usah tanya. Akikoh lebih dari 2 boleh, ya mesti oleh kok. Hakikatnya akikoh itu kan pemberian. Orang tua bersyukur, di situ ada tarbiyah. Di dalam bayi lahir itu dikerik, kemudian dikerik gundul. Dikerik gundul itu manfaatnya banyak. Membersihkan penyakit-penyakit, membersihkan kotoran, sisa-sisa kotoran sehingga bersih. Nah, terus ditimbang seberapa beratnya itu diberikan emas kemudian disedekahkan. Itu latihannya seperti itu. Nah, ini tidak hanya 2. Berapa? Nabi Yusuf lahir disembelihno wedhus pira? 1000. Karena syukur kepada Allah memberikan anak yang begitu tampan, begitu indah, ketika disawang dilihat, maka tidak bisa wajah berpaling darinya. Kudu nyawang, saking gantengnya.
Tapi yo terus nek kepingin anak ganteng terus maca surat Yusuf, terus nyojo cahyo khatamno Quran maca. Bojone hamil sing diwaca loro, Yusuf Maryam, Yusuf Maryam. Ya enggak apa-apa, haram ya tidak, enggak ada haram. Wong wacan Quran kok haram? Ya enggak haram, tapi eman ayat liyane. Kenapa? Yang dibaca hanya Yusuf karena ingin anaknya tampan seperti Nabi Yusuf. Bareng enggak digodaki cah wedok ngalor ngidul goncekno ya susah. Lah wong sing mbok wacakno Yusuf tok. Anakmu ganteng digodaki wong wedok susah. Makanya ya ketika istri hamil ya khatamkan Quran. Bahkan sebenarnya mengkhatamkan Quran ya tidak usah nunggu istri hamil. Mestinya itu keseharian kita ya khatam Quran, nggak usah nunggu istri hamil. Sing repot istri hamil hanya khatam Yusuf dan Maryam. Mbah sapa sing ngawiti biyen? Mbah Mutin biyen iku bingung carane ngajak wong membaca Quran. Sehingga momen istrinya hamil jadikan suruh tirakat. Cung, istrimu itu bacakan surat Yusuf sama surat Maryam. Akhirnya meksa wong lanang sesibuk apapun ketika istrinya hamil tetap baca Quran najan mu Yusuf karo Maryam. Tapi Islammu kan wis suwe to saiki. Ya sekarang dirubah khatam Quran tidak hanya Yusuf dan Maryam. Oke, dilanjutkan. Akhirnya menyembelih berapa kambing? 1000 kambing. Wa farraqaha 'alal fuqara wal masakin. Dan membagikan kambing 1000 itu untuk fakir miskin. Lah, setelah Nabi Yusuf usia 6 tahun, falam maka buro Yusuf basara lahu minal umri sittu sinina matat ummuhu rahil. Maka ketika Nabi Yusuf mencapai usia 6 tahun, sama seperti Rasulullah mencapai usia 6 tahun, maka ada satu ujian, yaitu Nabi Yusuf sudah meninggal oleh ibunya yang bernama Rahel. Rahel meninggal ketika Nabi Yusuf usia 6 tahun. Makanya semakin besar ujian, maka semakin besar anugerah yang akan diterima. Para nabi, para rasul, kita lihat Rasulullah ketika di kandungan bapaknya sudah meninggal. Ketika usia 4 tahun ibunya sudah meninggal. Nabi Yusuf ketika usia 6 tahun ibunya sudah meninggal. Kalau kemarin kita menghafal, ibu Nabi Muhammad namanya siapa? Kok gak hafal? Ibu Nabi Muhammad jenenge siapa? Aminah. Ibu Nabi Yusuf namanya siapa? Oh, sesuk wis lali gitu. Buka catatan. Ibu Nabi Yusuf namanya Rahel. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memberikan Nabi Yusuf anugerah yang berupa wajah yang sangat tampan. Saking tampannya, Inna Yusuf anadzara ila wajhihi yauman fil mir'ah. Suatu saat Nabi Yusuf itu ingin melihat seperti apa wajahnya. Karena mesti penasaran, ketika orang melihat tidak bisa berpaling. Ini tidak hanya perempuan, laki-laki. Siapapun yang melihat Nabi Yusuf tidak bisa berpaling. Kudu nyawang. Cahri. Nyawang wajah Cahri. Wah. Mama mahadza basyara. Iki wong to dudu. Iya. Tidak bisa berpaling saking gandeng. Lah, Nabi Yusuf otomatis penasaran. Seperti apa wajahku? Akhirnya dia mencari cermin. Ketika dia melihat wajahnya sendiri, dia mengatakan, fa'ajabahu husnuhu faqala fi sirrihi law kuntu mamlukan ma qadara ahadun ala thamani. Nabi Yusuf ngilonan guyang-guyu dhewe. Iya ya ganteng ya aku. Seandainya aku jadi budak. Seandainya aku jadi budak, tidak ada satupun orang yang bisa membeli hargaku. Nabi Yusuf ujub. Karena ujubnya inilah Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Ujian setelah ibunya meninggal, nanti Nabi Yusuf dijual oleh saudaranya dengan harga yang sangat murah, yaitu 17 dirham. Jadi ujub, hati-hati, orang ujub akan diuji. Orang ujub akan diuji. Nabi Yusuf bercermin, maka wahada min afatil ujbi. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang ketampanan Nabi Yusuf. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang hasutnya saudaranya Nabi Yusuf yang kita ceritakan kemarin.
Tapi ayat ini juga menceritakan bahwa ujub itu punya afat. Gawok karo awake dhewe itu punya afat. Membanggakan diri, merasa diri, ya itu ujub itu akan diuji. Kalau nggak percaya, ono sing rumangsa pinter ya. Aku ki pinter. Dipethukno wong sing luwih pinter sehingga kita dihinakan. Nah, Nabi Yusuf, seandainya aku jadi budak, maka tak ada satupun orang yang bisa memberi hargaku, saking mahalnya. Akhirnya Allah menguji dia, ternyata dia dijual oleh saudaranya dengan harga yang murah. Akhirnya, lama kaburo Yusuf basorolahu minal umri ithnata asyarota. Tadi kita membahas Nabi Yusuf usia 6 tahun. Ditinggal mati ibunya, kemudian dia tahu ketampanannya. Setelah Nabi Yusuf usia 12 tahun, ro'a fi manamihi ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara lahu sajidin. Pada usia 12 tahun, Nabi Yusuf ini bermimpi seakan-akan 11 bintang, matahari dan rembulan semua sujud kepada Nabi Yusuf. Pada usia berapa? 12 tahun. Sehari murah tahun nyipi apa sampai? Astagfirullah. Paham Pak Ikram sing diucapno. Mboten paham, gak paham. Sehari usia 12 tahun mimpi basah Pak Ikram. Astagfirullah, astagfirullah. Tobat. Astagfirullah. Nabi Yusuf usia 12 tahun mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada Nabi Yusuf. Akhirnya ini yang didawat qala Yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan semua sujud kepadaku. Apa jawab bapaknya? Bapak menjawab, ya bunayya la taksub ru'yaka ala ikhwatika fayakitu laka kaida. Wahai anakku, kamu jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena saudaramu itu akan membuat tipu daya untuk mencelakaimu. Fayakitu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh setan itu menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Nikmat itu tidak harus ditampakkan. Karena ketika nikmat ini ditampakkan dan ada orang lain yang dibedo setan, yang diridu setan, maka nikmat ini akan dihasuti dan orang yang hasut ini akan menjadi jahat. Maka jangan salahkan orang jahat dulu. Mungkin kita yang terlalu cepat menampakkan nikmat kita. Nikmat itu enggak harus diceritakan. Duit ora sah cerita, karo cerita nek duwe duit karo gak duwe duit cara sampean seneng ndi. Enggak usah cerita kemana-mana tapi kamu punya uang banyak. Dengan cerita saya punya uang banyak tapi sebenarnya tidak. Sampean seneng ndi? Yo karek wonge. Ana wong sing seneng cerita tok sing penting ketok. Padahal sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Padahal likul lindri ni'matin mahsud. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu ada yang didrengkeni. Makanya nikmat itu kadang tidak harus diceritakan. Falamma balagha ikhwatu Yusuf dzalika hasaduhu ala hadhihi ru'ya. Betul. Nabi Yusuf sebenarnya menyimpan misteri mimpi ini. Cerita mimpi ini Nabi Yusuf tidak menceritakan kepada siapapun. Tapi lama-kelamaan saudara-saudara Nabi Yusuf yang tunggal ayah beda ibu ini mendengar juga. Akhirnya karena mendengar ini mereka bisa mentakwil. Mereka bisa menerjemah arti mimpi itu dan mengatakan la syakka anna Yusufa yasiru maulana. Rapat ini 11 saudara ini. Ini kamu mendengar enggak apa? Yusuf bermimpi 11 bintang matahari dan bulan sujud kepadanya. Lah maksudnya 11 bintang itu ya kita. Kemudian matahari itu bapak kita. Bulan ibu kita. Berarti bapak, ibu dan kita itu nanti akan jadi bawahannya Yusuf. Ini bahaya.
Bagaimana? Ada usul? Kira-kira Nabi Yusuf ini diapakan? Kakak pertama? Semua usah ditenggelamkan. Ini terjadi diskusi. Fa inna syamsa abuna wal qamara ummuna wal kawakibu nahnu. Ini matahari itu bapak kita, bulan itu ibu kita, dan bintang itu adalah kita. Akhirnya lama sama ikhwatu Yusuf hadhihi ru'ya syabat laha ru'usuhum. Ketika mendengar itu 11 saudara Nabi Yusuf itu kepalanya pening sampai digambarkan seakan-akan seketika muncul ubahnya saking cenut-cenute. Kenapa terjadi seperti itu? Iri itu kalau diingung apa bahasanya? Dirawat, dipelihara kok diingung. Iri itu kalau dipelihara, iri itu kalau dirawat itu membunuh. Jadi iri itu penyakit yang cepat membunuh. Membunuh siapa? Membunuh orang yang kena penyakit iri itu. Lah ya wong ra apa-apa kok ndak se cenut karena mikir nanti Yusuf akan jadi pemimpin kita. Kita akan jadi bawahannya. Ini bahaya. Akhirnya mereka wa kana yaqubu yamilu ila Yusuf min tuni ikhwatihi. Sedangkan dalam satu sisi Nabi Yakub diakui atau tidak diakui, Nabi Yusuf sudah ada kecondongan terhadap Nabi Yusuf dibandingkan saudara anak-anaknya yang lain. Nah ini yang membuat saudara-saudaranya iri. Mulane kadang dulur karo dulur gak rukun, itu bukan sebab harta, benda, bukan sebab apa, tapi karena memang perbedaan antara kasih sayang orang tua terhadap anaknya berbeda. Ini yang menyebabkan, makanya kalau kita ingin anak-anak kita rukun, di hati boleh tidak sama, itu sunnatullah, tapi zahir jobo wajib podo, wajib sama. Jangan ditampakkan kita memilih salah satu di antara mereka. Tapi sunnatullah, Nabi Yakub dibuat seperti itu oleh Allah. Qala fa'akhadhu fi tadbiril hilah fi halaki Yusuf. Akhirnya saudara Nabi Yusuf ini, 11 saudara Nabi Yusuf ini rapat fi tadbiril hilah untuk memutuskan bagaimana cara untuk melenyapkan fi halaki Yusuf, menghancurkan Yusuf. Jangan sampai Yusuf ini sampai besar. Mumpung masih kecil, usia 12 tahun, kita musnahkan Yusuf ini. Kok musnahkan? Ojo musnahkan nih. Cara dulur nek muni piye? Singkirkan lah. Kulino sirik karo dulure. Kulino fasih. Iya toh, singkirkan. Kita singkirkan saudara kita ini. Fajtama'a ra'yuhum ayyadkhulu ala abihim wa yasta'dhinuhu fi akhdhi Yusuf ma'ahum ila as-sayd. Wa qalu in huwa aba an irsalihi ma'ana naqtuluhu baina yadayhi. Kini akhirnya mereka sepakat 11 orang ini. Begini, lebih baik kita ajak Yusuf ini keluar. Kita harus bisa mengajak Yusuf ini agar terpisah dari bapak. Lalu, nanti di perjalanan kita bunuh atau bagaimana itu teknis. Yang penting, yang krusial dhisik. Masalah teknis kan mudah. Ada yang saya usul. Itu kalau diperbolehkan sama bapak. Kalau bapak melarang, akhirnya kita sepakati. Kita bersama, in huwa aba'an irsalihi ma'ana naqtuluhu baina yaday. Kalau sampai bapak melarang Nabi Yusuf untuk kita ajak keluar, maka kita sepakat, kita bunuh Yusuf di hadapan bapak kita. Masya Allah, setan innahu, apa nek ngarani, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan itu kalau sudah merasuk di hati manusia, saudara itu Masya Allah, seperti binatang. Nabi Yusuf kalau tidak diizinkan bapaknya, maka akan dibunuh di depan bapaknya. Padahal pangapunten, dalam sejarah semua mencatat, saudara Nabi Yusuf enggak ada yang kejam. Mereka sebenarnya orang-orang baik. Cuma rasa iri dan godaan setan inilah yang membawa saudara-saudara Yusuf menjadi mentolo. Mulane nek ana dulur mentoro karo dulur, iku asline sing mentoro gak dulure. Berarti apa nih? Kesetanan. Kesetanan. Yo kalap lah. Jadi
rasa manusianya telah dikalahkan oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa anune ibuke Nabi Yusuf? Ya wis ile. Wis mulai ngelamun jede. Oh Rahel, oke. Ibuke Nabi Yusuf namanya siapa? Rahel. Kemudian fadakhalu ala abihim fi ghairil waqti al-ma'hud. Akhirnya 11 orang ini semayan. Kita tentukan harinya, hari ini, jam ini kita sama-sama berkunjung ke rumah bapak. Ditentukan, kita sepakat, kita tentukan, kita berkunjung ke rumah bapak. Wajalasu bijanibihi, dan kita duduk di sekeliling bapak. Min ghairi ikramin lahu. Tapi anehnya, kedatangan anak-anaknya ini seakan-akan tidak memuliakan bapaknya. Sudah ada gelagat bahwa mereka punya itikat yang tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Faqala lahum mali arakum. Apa yang terjadi terhadap kalian? Faqulu lahu inna qulubana mashghulatun li anna asadan aziman hajamal barihah ala aghnamina wa qatala minha wa nahnu al'an nuridu an nakhruja ilaihi usbah fa arsil akhona Yusuf ma'ana narta wa nal'ab. Apa yang terjadi terhadap kalian kok tiba-tiba bareng datang ke sini? Ada apa? Bapak, kita datang ke sini ini karena keadaan. Ada harimau besar yang menyerang tanaman-tanaman kami dan membunuh kambing-kambing kami. Sehingga kalau kita menjaga tidak bersamaan, maka kita tidak bisa membunuh harimau itu. Maka izinkan kami ingin menangkap harimau itu bersamaan dan tolong tugaskan Yusuf untuk membersamai kami biar Nabi Yusuf ini bisa berjaga dan bisa bermain dengan kita. Ya, akhirnya wa inna lahu lahafidun, dan kami berjanji sungguh kami akan menjaga Yusuf. Faqala lahum abuhum Yaqub. Ini langsung wa kadzalika yastabiqan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono ya jetabi milih ka ing sira sapa buka pengiran sira. Wa yu'allimu lan mulang sapa Rabb ka ing sira min takwilil ahadithi saking ilmu nerangake pira-pira takwil impen. Wa yutimmu lan nyempurnaaken sapa Rabb nikmatahu ing nikmate Rabb alaika ing atase sira. Wa ala ali Yaqub lan ing atase keluargane Nabi Yaqub. Kama atamma kaya oleh yen to nyempurnaaken sapa Allah ha ing nikmat ala abawaika ing atase bapak loro sira mingko kang saking sadurunge sira utawa saking sadurunge sinten Yakub
Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa Ishak lan Nabi Ishak. Inna rabbaka temen setuhune pangeran sira iku alimun zat kang udaneni hakimun tur kang bijaksana. Laqad kana yakti teman-teman ana iku fi Yusuf ing dalem ceritane Nabi Yusuf. Ana apa ayatun pira-pira ayat lisa ilina keduwe pira-pira wong kang padha takon kabeh. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan begitulah Tuhanmu Allah telah memilihmu Yusuf, mengajarimu Yusuf dari mentakwili arti mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika dan Tuhanmu Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu wa 'ala ali Yaqub dan menyempurnakan kepada keluarga Yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu. Sebagaimana halnya Allah menyempurnakan nikmat kepada bapak dua sebelum Nabi Yaqub yaitu Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Dalam bahasa alimun hakim, Allah maha mengetahui tentang takdir yang diberikan Allah terhadap kita. Jadi takdir yang diberikan Allah kepada kita itu pasti takdir yang terbaik. Hakim itu Allah maha bijaksana. Ketika Allah memberi kita ujian, itu bukan berarti Allah membenci kita. Tapi sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Makanya seandainya Allah memberikan kasyaf, Allah memberikan kita bisa membuka pintu takdir, maka kita pasti akan ridho terhadap takdir yang kita jalani hari ini, walaupun hari ini kelihatannya sulit. Ono sing ora duwe duit ditakdir melarat. Iku cara wong sing takdirnya melarat hari ini, anggite pingin sugih apa pingin melarat? Tapi umpama takdir itu dibuka, jret. Cak Win niku nek ngresugih kakean pola. Cak Win niku nek ngresugih mabuk ra muleh-muleh. Cak Win niku nek sugih ora ngopeni anak. Terus dibuka takdirnya. Cak Win niku nek digawe ra duwe duit ya gemati karo anak, gemati karo bojo, gemati karo wong. Andung-andung panganan ben minggu ben Jumat. Itu duwe dhewe kok. Jadi sedekah itu mudah zaman akhir. Sedekah itu zaman akhir mudah. Kalau dipoto berarti dia hanya membagikan, bukan miliknya sendiri. Tapi kalau tidak dipoto berarti miliknya sendiri. Bukan berarti Pak Ikram tidak pernah menfoto sedekahnya, dia nggak pernah sedekah. Bukan. Dia sering bersedekah, cuma duitnya sendiri. Kalau Cak Win bagi-bagi harus dipoto karena dia hanya membagi duitnya orang lain. Kalau tidak dipoto bahaya. Makanya kurir sedekah. Makanya dalam hal riak dalam bab ini dibedakan. Cak Win, wong sedekah kok riak dipoto-foto. Sing riak apa? Ya. Kalau uang orang lain ya harus dipoto. Kalau nggak dipoto terjadi fitnah. Nggak ditakoki riak. Wong dudu duwite dhewe kok riak. Nek riak itu Pak Ikram andum duwite dhewe terus dipoto. Ngene, oi. Ah, nek ngene jenenge apa? Riak. Wong duwite dhewe. Lalu duwite wong kok gak oleh dipoto. Ya ditanyakan toh Cak Win, kemana? Kok nggak ada kabar? Uang sudah ditransfer kan gitu toh? Berarti sudah ya, jadi nggak ada polemik masalah riak dan tidak. Bagaimana hukumnya bersedekah di foto? Yo karek. Fafihi tafsilun. Dalam bab ini ada perincian. Kalau uangnya sendiri jangan difoto. Kalau uangnya orang lain wajib difoto. Karena kalau nggak difoto terjadi fitnah. Wes clear ya. Yo, sing salah sing komentar atau nyumbang. Mesti salah. Lah, takdir itu seperti itu. Apa yang diberikan Allah kepada kita hari ini itu pasti yang terbaik. Walaupun terlilit hutang Pak ya iya. Walaupun hari ini kita terlilit hutang, itu yang terbaik, ya itu yang terbaik. Seandainya takdir ini dibuka
Sret, kamu ya Allah, gak apa-apa, tanya kelaramu, ya Allah, seperti itu. Semua manusia, kalau takdirnya dibuka, maka manusia pasti akan ridho dengan takdirnya itu. Makanya yang tidak ridho, berarti sebenarnya dia tidak tahu kebijaksanaannya Allah. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh di dalam cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ada petunjuk, ada ayat bagi orang-orang yang bertanya. Makanya cerita Nabi Yusuf ini Masya Allah banyak menginspirasi orang. Nabi Yusuf 6 tahun sudah ditinggal meninggal ibunya. Nabi Yusuf dari kecil sudah berada di lingkungan yang dia dibenci. Satu sisi dicintai, satu sisi dibenci. Maka mungkin kita hari ini berada di lingkungan yang tidak menerima kita. Mungkin karena kebaikan kita. Mungkin karena kesolehan kita. Ingat bahwa Nabi Yusuf pernah melakukan itu. Terus sampan terus ujuk nih. Yusuf ya. Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. In qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. In qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. Inna abana la fi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. Jadi kalau di bab wakaf di sini tidak boleh diwakafkan karena abana itu Yakub. Secara maknawi mewakafkan di sini haram karena menyatakan Nabi Yakub di dalam kesesatan yang nyata, makanya harus diwasolkan. Inna abana la fi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. Inna abana la fi dhalalim mubin iqtulu Yusuf. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Qalu ing dalam nalikane padha ngucap sapa ikhwah la Yusuf yakti utawi Yusuf wa akhuhu lan dulure Yusuf sapa dulure Yusuf jenenge Benyamin iku ahabbu luwih den demeni ila abina maring bapak kita minati nimbang kita wa nahnu hale utawi kita iku usbatun wong kang akeh utawa kelompok sing gedhe inna abana stune bapak kita iku lafi dolarin nyekti tetep ing dalam sasar mubinin kang pertelo. Lah nek ngono tulu matenono sapa sira kabeh Yusufa ing Yusuf awit rohu utawa nyemplungaken buang sapa sira hu ing Yusuf ardon ing bumi. Yakhlu mongko dadi murni lakum kedue sira kabeh apa waju abikum penggalihe bapak sira kabeh. Wa takunu lan ana sapa sira kabeh mimba di saking sakwise matine Yusuf dadi iku kaum sholihina pira-pira kang padha apik kabeh. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini berkata, Yusuf dan Benyamin itu lebih dicintai bapak kita daripada kita. Padahal kita ini kelompok yang besar. Kita lebih banyak, tapi curahan kasih sayangnya lebih sedikit. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh bapak kita Yakub itu dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana? Uqtulu Yusuf. Kalau begitu, bunuhnya Yusuf. Awit rohu ardon. Nanti terjadi perdebatan. Ada terjadi perdebatan di antara saudaranya.
Atau lemparkan Yusuf ke bumi, setelah itu Nabi Yusuf mati, setelah Yusuf mati yahlulakum wajhu abikum, maka kasih sayang bapak hanya tercurah kepada kita. Mulane niki sering kula aturaken, dulur karo dulur congkreyan niku sebab ora oyok-oyokan bondo, tapi sebab kurangnya kasih sayang, dibeda-bedakne kasih sayang. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Akhirnya setelah kematian Yusuf ini kita akan menjadi orang-orang yang baik. Akhirnya melanjutkan berita tadi. Kemudian setelah itu Nabi sinten lho niki tasih anu nggih, tasih perdebatan. Jadi qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Kita bunuh atau kita lemparkan ke bumi. Kala ngucap sapa qailun wong kang ngucap, ini sing paling gede. Dari 11 saudara yang paling besar, saudara tertua namanya Yahuda. Kala ngucap sapa qailun wong kang ngucap minhum saking ikhwatu Yusuf, la taqtulu aja mateni sapa sira kabeh Yusufa ing Yusuf. Wa alqulan nguncalono sapa sira kabeh ing Yusuf fi ghayabatil jubbi ing dalem telenge sumur. Yaltaqit mongko nemu ing Yusuf sapa ba'dus sayarati setengahe wong kang padha lelungan musafir ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh iku fa'ilina pira-pira wong kang padha nglakoni. Kaulu padha matur sapa ikhwatu Yusuf ya abana he bapak kita malaka. Ma utawi apa iku laka keduwe tuan la tak manna. Hale mboten percaya sapa tuan. Nah ing kita ala Yusufa ing atase ngejak Yusuf wa innal astune kita lahu marang Yusuf iku lanasihuna wong kang padha ngarepaken bagus. Arsil ngutus tuan hu ing Yusuf ma'ana sertane kita godan ing dalem sesuk yarta mongko seneng-seneng sapa Yusuf bayal aplan dolanan sapa Yusuf wa innal astune kita lahu marang Yusuf iku lahafiduna pira-pira wong kang padha ngersa. Akhirnya kalian jangan membunuh Yusuf, kata Yahuda. Wa alqu fi ghayabatil jub. Tapi Yusuf ini kita lemparkan saja ke dalam sumur. Ke dalam sumur. Ke dalam sumur. Sumur ini kalau sekarang berada di daerah Urdun. Urdun itu daerah mana? Mbah. Sing sekolah-sekolah aku ora tau sekolah. Sing guru sejarah. Iya. Kejadian di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur itu kejadiannya di daerah Urdun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Wahab bin Munabbih bahwa kejadian ini berada di daerah Urdun. Oh, kok takok Google to kowe. Langsung roh Yordania. Hah? Oh ya, semua wis. Daerah Urdun itu kalau sekarang ikutnya siapa? Yordania.
Kalau Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia tidak mati. Sehingga nanti dia ditemukan oleh orang-orang musafir, kemudian dia akan kita tuntut untuk membawa pergi. Jangan. Tujuan kita kan Bapak punya kasih sayang terhadap kita. Tujuan kita kan Nabi Yusuf tidak ada di sini. Nah, tidak ada di sini itu bukan berarti harus dibunuh. Biarkan Nabi Yusuf hidup, tapi jangan di sini. Qalu ya abana ma lakala ta'mauna ala Yusuf. Mereka mengatakan, Bapak, kenapa panjenengan tidak percaya terhadap kita untuk kita bisa mengajak Nabi Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Dan kita terhadap Nabi Yusuf ini mengharapkan kebaikan. Arsilhu ma'ana, tolonglah Bapak, karena tanaman kita banyak dimakan apa? Harimau. Kambing-kambing kita dimakan harimau. Biarkan Nabi Yusuf ikut menjaga tanaman kita, kambing-kambing kita. Kemudian kita akan bersama-sama menjaga. Dan Nabi Yusuf pasti akan merasakan yarta wayal ab. Dia akan seneng, dia akan bungah atine. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Nah, itulah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sama dengan Nabi Yusuf. Dia punya mimpi yang sangat kuat. Setelah dikatakan seperti itu, Nabi Yakub ada rasa khawatir. Inilah yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku takut kalau dia itu dimakan harimau. Kalau dia dimakan harimau, bagaimana mungkin wong kita ini jumlahnya banyak, kita akan menjaganya. Nabi Yakub itu mengatakan seperti ini. Kaifa yaquluhu dhi'bu? Qalu ikhwatu Yusuf, kaifa yaquluhu dhi'bu wa fina akhu Syam'un alladzi idza soha soihatan tad'ulaha al-hawamil. Bapak jangan khawatir. Bagaimana mungkin Yusuf ini akan dimakan harimau, sedangkan di antara 11 kita ini ada saudara kita yang bernama Syam'un. Yang Syam'un ini sekali mengeluarkan suara yang keras, orang hamil langsung gugur. Jadi paving Jenogoro zaman biyen cek kalah. Kalah karo bantere suarane Syam'un. Syam'un itu sekali bengok, orang yang hamil di dekatnya langsung keguguran. Mulane nek bojomu hamil aja bengak-bengok. Mundak gampang keguguran. Kemudian wafina aku Yahuda alladzi idza ghadaba fa ghadabu yashukul asad nisfaini. Bapak jangan khawatir. Bagaimana mungkin Yusuf akan dimakan harimau? Sedangkan di sini ada kakak tertua kita yang bernama Yahuda. Dan Yahuda ini sekali dia berhadapan dengan harimau, maka harimau bisa dibelah menjadi dua. Perkataan dengan alasan. Ini sudah terjadi ta'arud. Saling berlawanan. Alasan datang pertama tadi apa? Ingin mengusir macan bareng-bareng. Ketika nanti kalau Yusuf dimakan macan gimana? Bagaimana mungkin dimakannya macan? Wong Yahuda dhewe wis ngatasi. Lah ayo, dhewe wis ngatasi, kenapa ngajak bareng-bareng? Ya, wis ilmu intelijen iki Ustaz. Antara pendapat yang pertama dengan yang kedua ungkapannya sudah apa? Berbeda. Tapi Nabi Yakub itu sebenarnya mengatakan aku mengkhawatirkan dia dimakan harimau itu karena dia sungguh malamnya itu bermimpi sebelum anak-anaknya datang. Bermimpi apa? Bermimpi li'annahu ra'a fi manamihi ka'anna Yusuf ala ra'si jabalin wa haulahu dhi'abun qad akhdaqu bihi liyaqtuluhu wa idzan bidhibin minhum qad hamahu wa khalasahu minhum wa ka'annal arda qad shaqqa wa dakhala fiha Yusuf. Kenapa Nabi Yakub mengatakan kalau dimakan harimau bagaimana? Karena tadi malam sebelum anak-anaknya datang, itu Nabi Yakub bermimpi seakan-akan Nabi Yusuf itu berada di atas gunung. Berada di atas gunung. Dan di kiwa tengen, apa kiwa tengen? Kanan, di kanan kirinya gunung itu
ada banyak harimau yang ingin memakan Nabi Yusuf, ingin membunuh Nabi Yusuf. Wa idzan bidzibin minhum qad hama wa khalasa minhum. Tapi tiba-tiba ada harimau di antara mereka yang mencegahnya dan menyelamatkan mereka, dan seakan-akan bumi menganga, Nabi Yusuf jatuh ke dalam bumi. Dan akhirnya Nabi Yusuf selamat. Akhirnya mimpi, setelah bermimpi yang datang 11 harimau. 11 harimau itu siapa? Saudaranya. Nabi Yakub langsung tahu yang ingin membunuh sebenarnya ya harimau ini. Bukan harimau yang diceritakan. Bukan harimau fiktif. Tapi yang sesungguhnya yang membawa ini sebenarnya dia apa? Harimau. Makanya Nabi Yusuf itu nyelewarke. Bagaimana kalau Yusuf dimakan harimau? Berbicara dengan orang mukasyafah itu ya seperti ini. Jadi Nabi Yakub itu yang ngerti nek anaknya arep dipateni anaknya. Tapi melarang tidak bisa karena ini sudah ketentuan Allah. Akhirnya Nabi Yusuf dianu sama bapaknya. Nabi Yusuf dia anu sama bapaknya, maksudnya dituturi. Dituturi sampai 3 hari dia nuturi, nak, kalau kamu diajak kakakmu, kamu nurutlah. Loh, tahu kalau mau dibunuh, malah disuruh nurut. Karena apa? Ya itu sunatullah. Karena di dalam mimpinya itu sudah jelas Nabi Yusuf selamat. Jadi ketika Allah berkehendak 11 orang ingin membunuh, kalau ingin diselamatkan Allah ya tetap selamat. Jadi tawakalnya sampai seperti itu. Nah, kalau nanti diajak saudara-saudaramu, kamu nurutlah. Akhirnya setelah 3 hari Nabi Yusuf diajak betul. Qala falamma dakhala mi'ad ilal khuruji lisaidi laisa Yusufu thiyabas safari. Apa labisa Yusufu thiyabas safari wa syadda fi wasati min taqatu minadz zahab. Akhirnya setelah 3 hari berjanji Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya dipacai karo bapake. Dengan pacaan seakan-akan dia mau diajak ke pokoknya perjalanan jauh. Dipacai dengan pakaian yang terbaik, kemudian disabui, sing sabui ku ono emase. Sabuke ku ono emase. Wa kharaja ma ikhwatihi wa akhadhu ma'hum katsiran minal ma' wazat. Akhirnya Nabi Yusuf dan saudaranya ini membawa bekal air yang banyak, kemudian membawa uang saku, warokibu khuyulahum, kemudian Yusuf ini dinaikkan ke dalam di atas kuda-kuda mereka. Wa Yusufu suhbatuhum, dan Nabi Yusuf bersama mereka. Suma inna Yaquba kharaja ma'hum ila sakhra. Kemudian Nabi Yakub setelah melepas kepergian anak tercinta Yusuf ini, Nabi Yakub keluar sampai di tanah lapang. Wa masyama'ahum arba'ina khutwah, dan Nabi Yakub melangkah ngetut nih sampai 40 langkah. Setelah itu wa wada'ahum wa qabbala Yusuf baina ainaihi wa dhammahu ila sadrihi. Kemudian sebelum 40 langkah ini Nabi Yusuf dirangkul, dicium keningnya di antara 2 matanya, kemudian dirangkul, kemudian Nabi Yusuf dilepaskan. Kemudian Nabi Yakub kembali ke rumahnya, wa nadima ala irsali Yusuf ma'a ikhwatihi. Sehebat apapun orang, kalau tahu nanti dia dibunuh, terjadi penyesalan di dalam hati Nabi Yakub. Lah opo kok tak culno barang. Ya wis ngerti, harus dilepaskan, tapi setelah melepaskan terjadi penyesalan. Akhirnya setelah jauh dari bumi Kan'an, saudara-saudara Nabi Yusuf ini melepaskan pakaian Yusuf. Cung cara saiki, le, klambimu coploki le. Iku sabukmu iku. Lepas, sabuke dilepas. Walapamuhu ala wajhihi. Ini kesempatan kita, kata saudara-saudaranya. Yusuf kesini, kampleng, pelak. Giliran gue, pelak. Jadi dibuli. Jadi cara
Hasut, iri, dengkinya itu dilampiaskan saat itu. Jadi semua saudaranya 11 itu apa? Ngamplengi walaupun ngamplengi. Wa aruhu min thiyabihi. Udoni wae, udoni. Akhirnya dikamplengi, berarti terus apa? Diudoni, ditelanjangi. Fasara uryanan, akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi telanjang. Faqala du'u al-qamisu alayya liyakuna li kafanan. Itu bajunya lepas saja. Biar nanti dibuat untuk ngafani. Wahamu biqatlihi. Dan saat itu karena sudah ngamplengi, menelanjangi, pendapat-pendapat yang kedua yang mestinya dilempar ke dalam sumur ini mulai hilang. Tahu-tahu mau membunuh. Makanya sampai niku nek serengen, ojo kawiti. Ketika kita marah, tangan sudah mulai mukul, maka kemungkinan berhenti itu kecil. Kudu terus. Akal sudah dikuasai oleh setan dan ini bahaya. Akhirnya, Masya Allah, akhirnya terus Nabi Yusuf diberi wahyu oleh malaikat Jibril. Nabi Yusuf ini dikasih tahu. Wa kana akbaru ikhwati faqala lahum yahudu la taqtulu Yusuf war'u haqqa abikum. Setelah mau hampir saja dibunuh, saudara tertua Nabi Yusuf namanya Yahuda ini, jangan bunuh Yusuf ini. Kalian tidak tahu haknya bapakmu ya. Kalian jangan bunuh. Kita sudah sepakat tidak apa? Membunuh. Faqala Yusuf uskuni syurbatam minal ma' qabla an taqtuluni. Mas, kakak, kalau kalian ingin membunuhku, nggak apa-apa. Tapi tolong kasih aku air dulu. Aku ketelak, aku haus, aku ingin meminum air. Tolong berilah aku air. Famtana umin tidak memberinya minum. Akhirnya fatalaqafa Yahuda bihim. Makanya nanti di akhir cerita Nabi Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf ini, kebaikan Yahuda ini dikenang oleh sejarah. Jadi pantangi membunuh tidak jadi membunuh. Pantangi dikamplengi, Yahuda ini jangan dikasar. Akhirnya wa asyara ilaihim bi ayyarmuhu fil jub. Karena Yahuda ini ada rasa kasihan, ini kalau lama-lama bisa terbunuh juga. Sudah, lempar saja, cepat lempar ke dalam sumur. Akhirnya sumur ini tadi di mana? Di daerah mana? Urdun. Melihat itu, para malaikat yang ada di langit melihat kejadian itu. Kasihan terhadap Nabi Yusuf. Akhirnya malaikat Jibril alaihi salam turun. Untuk sebenarnya malaikat ini coro malaikat duwe nafsu kan kepingin menghancurkan 11 saudaranya. Cuma malaikat tidak punya apa? Nafsu. Mereka hanya menjalankan tugas. Mana keren sampean jangan. Iya toh, sampean ngaji ki menjalankan tugas apa perkara iso ngalahno nafsumu? Iya, kita bisa mengalahkan nafsu akhirnya awake iso ngaji. Malaikat itu hanya menjalankan tugas. Jadi cara malaikat ora patek kreatif sampean. Ya iso dosa bareng wong kreatif. Ya iso ganjaran, ya iso juta wong apa? Kreatif. Malaikat itu gak iso apa? Kreatif karena dia sesuai SOP-nya. Tupoksinya jelas. Tugas pokok dan fungsinya itu apa? Jelas. Jadi sesuai order dia. Akhirnya malaikat Jibril ini malaikat ketika salah satu saudara Nabi Yusuf ini sudah ada yang membawa pedang. Salah satu saudara Nabi Yusuf ini sudah ada yang mau membunuh. Tapi dialesno karo malaikat. Mulane sampean gak usah kuwatir. Umpama ana wong pengin mateni nek kowe digawe slamet mesti dislametno malaikat. Iki wis diayunkan gak kena. Gak kena. Agar apa Nabi Yusuf tetap dimasukkan ke dalam sumur. Fa'adrakahu Jibrilu fatalaqahu wa wadahu ala sakhratin. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur ini langsung ditangkap oleh malaikat Jibril, plek. Kemudian diletakkan di batu sebelah pinggirnya sumur.
Dadi ning ngisor ana watu gedhe, dadi Nabi Yusuf yo ora ceblok, yo ora mrempul. Wong ditampani malaikat Jibril. Saudaranya yo gawok kok gak ono blure yo. Iki cara sehari sing kok cemplung ngene piye? Balung. Yang malaikat Jibril langsung plek. Nabi Yusuf ditangkap, diletakkan di atas apa? Qad rafa'allahu minal jub. Sungguh Allah dengan malaikat Jibril sudah memuliakan Nabi Yusuf dari sumur ini. Menurut Wahab bin Munabbih, inna hadzal jub kana bi ardil Urdun, bahwa sumur yang digunakan untuk nyemplung Nabi Yusuf ini berada di negara Urdun. Kalau sekarang ikut Yordania, di antara daerah Mesir dan Kan'an. Kemudian yang membuat sumur itu namanya Sam bin Nuh. Berarti sudah berapa generasi? Yang ngeduk sumur itu namanya siapa? Sam bin Nuh yang kita pernah membahasnya itu. Jadi sumur itu lumrahe sumur dhuwur amba ngisor cilik apa ngisor amba dhuwur cilik. Ini dibuat oleh Sam bin Nuh ini dengan curam penuh dengan batu, siapa yang masuk pasti mati. Siapa yang masuk pasti mati. Tapi inilah kekuasaan Allah. Di situ ada ular, di situ ada batu yang tajam, tapi Nabi Yusuf tetap diselamatkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ditangkap oleh malaikat Jibril, kemudian sama malaikat Jibril diberi pakaian yang bagus, diberi celana agar auratnya tertutup, diberi harum wewangian. Sehingga sumur yang asalnya baunya busuk, dengan datangnya Nabi Yusuf di situ semerbak harum. Nabi Yusuf yang asalnya telanjang diberi pakaian yang indah. Makanya orang ngalah, orang tawaduk, orang yang ngalahan itu pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Mulane nek karo dulur penak ngalah daripada menang. Lalu saya punya teman orang Kalipidu. Itu gara-gara ngalah uripe mulya. Teman saya ini mondok sampai 9 tahun. Kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, disuruh pulang sama saudara-saudaranya. Cong, wis mulai hae cong, bapak ibu wis meninggal, kok mondok wae. Nggih, mantuk. Kemudian menikah. Setelah menikah, dum-duman warisan. Dulur sing barep, dulur sing kedua, dulur sing ketiga muni. Kita niki rak teko aliyah tok to, Cung. Lah sampeyan niku rak anak ruju mondok 9 tahun. Lah terus lah sawahe bapak ki telung kedhok to sing subur. Ya wis, sing sawah sak kedhok dulur barep, nomor 2, nomor 3. Sampeyan piye, Cung? Lah gantine sawah kuwi sampeyan wis mondok 9 tahun. Jere kanca kula, ya ora apa-apa to, Mas. Wong bondo wae ra apa-apa. Aku rasah dikai ra apa-apa, aku tak golek-golek dhewe ngalah. Yo isini-sini wong, apa kata tetangga? Dadi wong elek ki yo isin barang sih. Dadi yo wedi dipaido tangga. Dadi kontraknya bukan karena ikhlas lillah, tapi kontraknya wedi dipaido tangga. Yo aja ngono dhisik. Nanti apa kata tetangga? Lah piye to, Mas? Ngene lho, Cung. Bapak biyen duwe peninggalan ning Kecamatan Ngasem. Ning Kecamatan Ngasem, tapi sawahe peninggalane ora kenek diciri pari. Diciri menyoke kadang-kadang urip, kadang-kadang ora. Cara sampean dibagi kono-ngono piye? Dadi nek eneng pertanyaan tangga pantes, lah bocah kuwi kok gak dikeki sing ning Ngasem. Kan pantes. Dadi sing lemu-lemu didum, sing kuru dinakno sing akhire rencang kula ya ora apa-apa wong ngono wae. Ndilalah ana Exxon Mobil. Golek nggon kanggo nyimpen paralon sing gedhe-gedhe. Lah iku tahun 2000 pira ngoten niku dikontrak sing Ngasem niki dikontrakno 300 juta. Selama 10 tahun dikontrak karo Exxon Mobil. Rencang kula ya langsung daftar kaji sak bojone ya mangkat kaji, tuku diesel 4 nggo areal karo nggo tuku sawah jek oleh 2 kedok. Lah sing subur-subur sampai saiki yo jek melar. Lah iki lho wis sampe oleh kontrak 300 juta neh. Mulane kok nek dum-duman warisan ngono sampean. Mas, aku rasah kayak sing lemu.
Aku kayak iseng kuru. Lho kok gak patek ngandel apa? Lho iki cerita nyata. Wis to, ora tek Nabi Yusuf, ora tek kita, siapapun yang ngalah tetep qad rafa'ah Allah. Orang yang ngalah pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Wong ngalah niku menang, tapi wong menangan dadi kalah asor. Mane dum-dumen warisan wis ngono wae. Wis awake wis ora oleh gak apa-apa. Gak patek setuju ya wis kon ngalah bab warisan kok angel. Nggih. Nggih. Kok ana dulur karo dulur rebutan warisan. Itu dosanya 3. 1. Dosa menyusahkan orang tua yang sudah di alam barzah. Orang tua yang sudah di alam barzah ini akan merasakan kesakitan ketika melihat anak cucunya geger gara-gara warisan. Yang kedua, dosa yang kedua adalah memakan hak orang lain. Yang mestinya bukan hak kita, dimakan. Ini dosanya Masya Allah, menghilangkan keberkahan. Yang ketiga adalah memutuskan tali silaturahim. Gara-gara lemah sak meter, ora takokan karo dulur. Dosa telu iki, mbok wabut tenan. Apa Pak Ikram nomor 1? Dosane wong rebutan warisan. Ora iling deh. Dia iling-iling dulur ya tambahan. Dosanya orang yang rebutan warisan itu 3. 1, menyusahkan orang tua. 2, memakan hak orang lain yang bukan hak kita. Yang ketiga, memutus tali silaturahim. 3 dosa ini semuanya termasuk dosa besar. Mulane nek dum-duman warisan ngalah njaluk sing lemah kuru wae. Engko disewa 300 juta. Nabi Yusuf ngalah. Ditelanjangi oleh saudaranya, diganti oleh Allah melalui malaikat Jibril, diberi pakaian surga. Diberi keindahan. Nabi Yusuf dihinakan di sumur yang bau, diberi harum yang diberi bau yang wangi. Nabi Yusuf gara-gara ngalah. Wong ngalah wis to. Wong ngalah niku Masya Allah. Kemudian akhirnya Qala Qatadah wa ja'ahu Jibril biqamisin minal jannah. Qatadah menceritakan bahwa malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi Yusuf dari surga, fa albasahu bi ta'amin wa syarabin, membawa makanan, membawa pakaian, fa at'amahu wa sara al-jubbu rawdatan. Sehingga menurut Nabi Yusuf, setelah ditampani malaikat Jibril ini dia duduk, sumur itu tidak sempit. Tapi sumur ini hakikatnya menjadi raudhah, menjadi taman. Wa tasa'a hatta sara maddal basari. Yang taman ini seakan-akan luas sepanjang mata memandang. Jadi bagi orang yang di luar melihat sumur kelihatannya sempit. Bagi Nabi Yusuf seakan-akan dia berada cangkruan yang dhuwur taman. Penak Nabi Yusuf apa dulure? Nabi Yusuf. Wong ngiri ora ning penake. Ora mati tua, penyakitan, wis akeh wong iri. Diterus-teruske mengi sak piturut, akeh penyakite wong iri, Masya Allah. Tapi bukan berarti sing kena penyakit terus iri loh ya. Engko terus tanggamu kena penyakit loh iri kae enggak. Nah, kita hanya memotivasi diri kita agar kita tidak iri. Kemudian waqala Jibril, la takhaf. Wahai Yusuf, kamu jangan takut. Qad ataka al-faraj ba'da lailatin ja'a ilaihi akhu Yahuda. Sungguh kebahagiaan akan datang kepadamu. Ingat, ketika Nabi Yusuf dizalimi, ketika Nabi Yusuf dihinakan, ketika Nabi Yusuf ditelanjangi, malaikat Jibril membawakan pakaian dari surga. Malaikat Jibril memberikan harum. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, qad atakal faraj, kamu jangan sedih. Sesungguhnya kebahagiaan akan datang kepadamu. Yang hari ini mungkin hidupnya sedang gundah gulana, gelisah, galau, futur. Ingat perkataan malaikat Jibril, la takhaf, kamu jangan takut. Qad atakal farad, sungguh kebahagiaan akan datang kepadamu. Lah ngono ki sing pikiran ki dulure. Yusuf ki mati ta ora? Sing kepikiran sapa? Dulure. Yusuf ki mati tora. Akhirnya setelah beberapa malam
Tsumma ba'da dzalatin ja'a ilaihi akhuhu Yahuda. Saudara pertama ini menjenguk. Warada Yusuf, hal anta min jumlatil ahya? Yusuf, kowe jek urip ta ora, Cong? Dadi bengok-bengok neng sumur ya dicemplungno ben mati tambah jek dibengoki. Sampean apakah termasuk golongannya orang yang masih hidup? Amin jumlatil amat apa wis mati, Cong? Fa ajabahu Yusuf, ana min jumlatil ahya min fadli rabbi. Kakak, aku jek urip. Aku jek urip. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Aku ijek urip lugu lho. Berarti kampleng. Diudoni, dicemplungne, lumrahe menungso sing atine menungso kaya cakwin ngene iki lho. Ngene iki mangkel napa mboten? Mangkel. Umpama ditakoki, "Cong kowe jek urip?" Jawabe mesti, "Kok mati ya konangan urip to?" Ya meneng wae. Umpama dijupuk mati kan ya jek urip. Kok gak ngereken iya. Akhire "Tas jek urip, kula jek urip." Falamma alima ikhwatuhu annahu hayyun amidu ila sakhratin azimatin wa aradu ayyulquha alaih. Ternyata Yusuf masih hidup. Sepakat lagi. Ya sudah kalau gitu. Kita tutup sumur ini dengan batu yang besar. Lah yo sing cilik ning ngisor ra duwe gelo. Cek dijawab urip, sing dhuwur bareng ngerti urip arep dipateni. Iya, lumrahnya kalau dia bukan betul-betul manusia pilihan, orang rak mikir, iki aku nek konangan urip, mesti aku apa di pateni. Lah Yusuf ra duwe pikiran ngono kuwi. Wah, pikirane wong elek to kuwi. Politikus wisan. Lah ya wong ditakoki jek urip, "Ijek, kula jek urip." Ini adalah anugerah Tuhanku. Mereka sepakat kalau seperti ini, kita cari batu besar, kita lempar ke bawah agar Nabi Yusuf mati. Faqala lahum Yahuda in antum fa'altum dzalika akhbartu abakum bi fi'likum. Le Cung, aku ki dulur tuwa gampangane ngoten. Saya ini saudara tertua. Kalau kalian masih bisa tak nasihati, lakukan, tapi perbuatanmu akan aku laporkan kepada Bapak. Nek sampean ngandel aku, kalau kalian percaya terhadap aku, biarkan Yusuf ada di dalam sumur. Fatarakuhu wa ansarafu. Akhirnya ditinggal pulang. Lah, Nabi Yusuf saat dilemparkan ke dalam sumur, itu Nabi Yusuf usianya 14 tahun. Walamma rajau ila abihim amidu ila syatin dzabahuha. Kemudian mereka berunding. Ini kalau kita ditanya, "Bapak, di mana Yusuf?" Bagaimana menjawabnya? Katakan dimakan serigala. Kemarin dia mengatakan dengan Sam'un yang mengatakan apa? Bengok wae wong metenge iso keguguran. Kemarin mengatakan Yahuda sekali bertemu dengan harimau, maka satu harimau bisa terbelah menjadi dua. Saiki piye nek ketemu Bapak? Ya wis. Kita cari harimau. Kemudian kita cari kambing. Akhirnya mereka mencari kambing, ilasatin wadabahwa, kambing ini disembelih, kemudian darah kambing ini ditadai, kemudian ditemplek-templekno cangkeme serigala. Jadi yang dibawa pulang ini kambing atau serigala? Serigala yang mulutnya penuh dengan darah, tapi darahnya kambing. Cerita ini jangan menginspirasi loh ya. Nanti kamu menginspirasi, oh ya ngono carane ya. Enggak. Ini cerita saudaranya Nabi Yusuf, bagaimana kemuliaan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf itu ngalah. Kemudian, pakaian Nabi Yusuf yang ditelanjangi itu dioser-oseri, disok-soki dengan darah apa tadi? Darah kambing. Wa dzalika qaulu azza wa jalla wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kita lanjutkan dulu. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qala inni la yahzununi an
فاذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم Kala dawuh sapa Nabi Yakub ini stune ingsun iku layah zunu yekti susah sapa ingsun utawa nyusahaken ing ingsun apa antadhabu ngoten sing bener. Ini stune ingsun iku layah zunu yekti nyusahaken ing ingsun apa antadhabu yen to budalan sapa sira kabeh bihi kelawan go Yusuf. Wa akhafu lan wedi sapa ingsun ayakula yen to mangan hu ing Yusuf apa adzibu macan. Wa antum hale utawi sira anhu sangking Yusuf iku ghafiluna kang padha lali kabeh. Kalian kalau membawa Nabi Yusuf itu sungguh menyusahkan aku. Dan aku takut kalau Nabi Yusuf dimakan macan dan kalian melupakan. Padahal Nabi Yakub tahu bahwa yang dimaksud macan ini bukan macan yang sesungguhnya, tapi macan ya saudaranya itu yang dianggap macan. Kalu padha jawab sapa ikhwatu Yusuf lain akala mun mangan hu ing Yusuf apa adzibu macan. Wa nahnu hale utawi kita iku usbatun wong kang akeh. Innastune ingsun idzan ing dalem nalikane akala hudzibu iku la khosiruna pira-pira yakti wong kang padha tuna kabeh. Bapak jangan khawatir. Kalau memang Yusuf nanti dimakan macan, kita ini kelompok yang kuat. Dan kita nanti kalau Nabi Yusuf dimakan macan, kita adalah orang-orang yang rugi. Falamma dhahabu mongko ing dalem selaksane padha lunga sapa ikhwah. Bihi kelawan go Nabi Yusuf wa ajma'ulan padha sepakat sapa ikhwah ayya ja'alu yen to ndadekaken sapa ikhwah ing Yusuf fi ghayabatil jubbi ing dalem peteng dedete sumur. Sumurnya berada di negara Urdun. Urdun sekarang ikut Yordania. Wa auhayna lan paring wahyu sapa ingsun ilahi marang Yusuf. Latu nabi anna yakti bakal nyeritakaken nyeritani temen sapa sirahum ing ikhwah bi amrihim kelawan perkarane ikhwah hadza ya iki perkara wa hum hale utawi ikhwah iku la yasyuruna wong kang padha ora weruh kabeh. Ketika saudara-saudara Yusuf membawa Nabi Yusuf dan sepakat untuk melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, saat itu juga Nabi Yusuf sudah diberi firman oleh Allah, sudah diberi wahyu bahwa kejadian ini nanti aku akan ceritakan kepadamu. Jadi nanti ini akan menjadi pengingat saudara-saudaranya. Kelakuan buruk mereka akan dibalas oleh kelakuan baiknya Nabi Yusuf. Awak iki kepingin dadi dulure Yusuf apa dadi Yusufe? Seburuk apapun saudaramu nek kowe kaya Yusuf, balesen nganggo akhlakmu sing apik. Jadi apik karo dulur, jangan menunggu saudaramu baik. Masuk buruk kelakuane dulurmu, elek kelakuane dulurmu, sampean kudu terus berbuat baik. Iku nek kowe niru Yusuf. Coba Nabi Yusuf kono ngene, dhek wis diceritani Allah, gampang Yusuf, apiki wae engko isuk ben dadi lakon critane dulurmu iki. Jadi dulur ketika melakukan keburukan kepada kita, kudu awake ayem. Iki nggo lakon gitu sampeyan. Seburuk apapun mereka berbuat kepada kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini contoh dari Yusuf. Sanggup kira-kira? Kok gak patek sanggup ngono modele? Iki awake ngaji surat Yusuf.
Surat Yusuf mengajarkan kepada kita seburuk apapun saudara kita wajib berbuat baik. Ojo sampai ora rukun karo dulur gara-gara dulurmu kelakuan elek. Kok ana wong ora rukun karo dulur gara-gara alasan dulure kelakuan elek, berarti ra tau ngaji surat Yusuf. Wis bareng ngaji ta? Aman? Alhamdulillah rukun kabeh karo dulure. Alhamdulillah, masyaallah. Ojo sampai ono curhatan maneh. Kula yo pengin apik Pak Yai, tapi pucai ra kenek tak apik. Piye cari ono sing model ngene. Apik, tapi sing kono ra kenek dijak apik. Lah berarti awakmu ora ngaji surat Yusuf. Dulurmu iku sak lawase, dulurmu elek-elek lek dulurmu. Awake tugas kita itu ngapiki dulur. Ora sah diklades sing ngapiki dulur, sing apik ora yo ngapiki dulur titik. Sing apik yo diapiki, sing elek yo diapiki. Wong dulur kok. Wis. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Wajah ulan podo teko sapa ikhwah abahum ing bapake ikhwah isyaan ing dalem wektu isya ya bekuna hale podo nangis. Jadi tadi mereka kemudian datang kepada bapaknya dalam keadaan menangis. Nah, mereka membawa pakaian Nabi Yusuf yang berlumuran darah, membawa serigala macan yang mulut serigala penuh darah. Akhirnya summa innahum istadu dzikban, kemudian mereka mencari serigala, waladahu famahu biddam. Mulut serigala ini dipenuhi dengan darah kambing tadi. Kemudian nyekel dicekeli nganggo tampar wa atau bihi ila abihim. Kemudian serigala sing ditali dikai darah dibawa kepada bapaknya. Fawajaduhu jalisan. Saat itu Nabi Yakub sedang duduk. Nabi Yakub sedang duduk pas di tengah jalan. Fintidhorihim, karena menunggu mereka. Li ajli Yusuf, sebenarnya yang ditunggu Nabi Yusuf. Falamma wasulu ilaihi sarahu wabaku. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini sampai kepada bapaknya, mereka menjerit dan menangis. Bapak, nangis kabeh. Air mata buaya. Ini jenenge air mata apa? Buaya. Wong asline seneng, etok-etok nangis. Akhirnya apa yang terjadi? Wa qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ub wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Bapak, jenengan niku mosok mboten percaya kita pergi dengan Nabi Yusuf. Akhirnya kita belajar bersama dan meninggalkan Nabi Yusuf. Ketika kita tinggalkan Nabi Yusuf untuk menjaga harga kita, ternyata Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Bapak tidak akan percaya bahwa dengan kita walaupun kita ini orang-orang yang jujur. Kemudian ketika mendengar itu Nabi Yakub pingsan. Masya Allah. Nabi pun ketika hatinya kena, ketika sedih yang sangat, akhirnya Nabi Yakub juga apa? Pingsan. Ketika Nabi Yakub sadar, dia mengatakan bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Kemudian kalau Bapak nggak percaya, ini loh Bapak serigala yang memakan Yusuf. Kalau Nabi Yakub bukan Nabi, orang biasa, tahu serigalanya ini dibawa dan mulutnya penuh darah, mesti siapa no? Pelampiasannya mesti neng serigala. Tapi karena Nabi Yakub ini orang yang mukasyafah,
Ini loh, bajunya Yusuf Bapak, ini serigala yang memakannya Bapak. Faqalatallah. Ma asfaqu hadza dzibul ladzi akala waladi walam yumazzik qamisahu. Serigala ini penuh dengan cinta kasih. Kenapa Bapak mengatakan serigala ini penuh cinta kasih? Betapa serigala ini memakan daging Yusuf dengan tanpa mengunyah, sehingga bajunya pun tidak ada yang sobek. Iya. Lah yo, kok pinter men serigala iki, kok mangan dagingnya Nabi Yusuf tanpa merobek baju. Dulur-dulure, waduh, lali ra disuweki. Lah yo kok pinter men ana serigala mangan kok ora disuweki. Kok yo pinter ngono lho. Lah lumrahe mangan kan berarti bajunya apa? Sobek. Lah dulur-dulur Nabi Yusuf enggak sadar bahwa bajunya belum disobeki, wis sudah penuh dengan darah. Kemudian fa amara bi itlaqi dzibbi. Cung, lepaskan serigala ini. Kemudian Nabi Yakub mengatakan kepada serigala ini, udunu minni ayyuhadzibbu. Wahai serigala, kesini kamu. Hebatnya Nabi Yakub ketika memerintahkan serigala untuk datang, datang nih serigala. Dilepas, datang. Nah, ayo bapak Nabi. Faqala lahu ayyuhadzibbu. Lima fajaktani bibni wa aurastani huznan tawilan. Serigala, kenapa engkau memakan anakku sehingga engkau memberiku kesedihan yang panjang? Apa jawabnya serigala ini? Qala Yakub ilahi intolik li hadza dzibba fa antaqahu Allahu faqala ya Nabi Allah. Kemudian Nabi Yakub berdoa, ya Allah, semoga engkau menjadikan serigala ini bisa berbicara. Akhirnya Nabi Yakub doanya dikabulkan dan akhirnya serigala ini bisa berbicara. Ya Nabi Allah, lah yo duwe bapak ngene lho, anake kok yo nekat ngono lho. Ora trimo wali ki Nabi. Bapake Nabi iso ngejak kewan, kewane dicekel tanpa dijak ngomong. Lah kok kendel. Hati-hati anak Cak Heri. Ya Nabi Allah walladzi istafaka nabiyan ma'akaltu lahu lahman. Wahai nabinya Allah, demi zat yang memilihmu menjadi nabi, aku tidak memakan daging anakmu. Wala mazaqtu lahu jildan, aku tidak menyobek-nyobek kulitnya. Wa mali bi ilmun, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu aku ditangkap anak-anakmu. Dibawa ke sini, cangkemku dionteng-ontengi darah. Lah ya. Kendel ya dulurin Nabi Yusuf iki. Wong bapake Nabi kok dicekelno serigala. Ya dijak ngomong. Ya Allah, ya Allah. Aku itu datang dari jauh. Aku datang dari Mesir fi talabi akhin li faqadtuhu. Aku datang dari Mesir, datang ke daerah ini untuk mencari saudaraku beberapa hari. Tapi ketika aku melihat anak-anakmu, tahu-tahu mereka menangkapku, kemudian ngoles-ngolesi mulutku dengan darah, dan mereka mengikatku, dan aku didatangkan kepadamu. Wa qad harramallahu alaina luhumal anbiya. Apakah panjenengan boten pirsa bahwa serigala itu diharamkan oleh Allah untuk memakan daging para nabi? Bagaimana mungkin aku memakan dagingnya Nabi Yusuf? Kami diharamkan. Serigala itu SOP kok. Wah kacau ki kacau. Dulurin Nabi Yusuf kacau ki, khilaf iki, yakin khilaf. Orang ngerti, nang serigala itu duwe apa? SOP. Wong kok jemene sekelas para nabi. Wong Syekh Abdul Qadir Jailani saja diceritakan jengklong ora tau nyokot. Wali ora tau dicokot jengklong. Lah nek kowe cek dicokot jengklong berarti durung wali. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya ya. Oh, pakai autan. Iku wali saka jalur alim. Soale ngerti nek jengklong orang
wani karo autan. Wali sok jalur alim. Bener iku sana. Wahal Yusuf fi qaidil haya. Aku bertanya kepadamu wahai serigala, apakah Nabi Yusuf masih hidup? Faqala lahu ya ma ana binamamin wala 'alal ghaibi bamatla'in. Fa inda dzalika atlaqahu wa dakhala yaqubu khalwatahu wa ja'ala yabki. Ketika ditanya wahai serigala, apakah anakku Yusuf masih hidup? Wahai Nabi Allah, aku bukan orang yang mengetahui kegaiban. Jadi aku tidak mengetahui Yusuf masih hidup atau sudah mati. Sehingga dengan kejadian itu Nabi Yakub langsung masuk kamar, dia melakukan kholwat dan menangis. Dia melakukan kholwat dan menangis. Bagaimana cerita selanjutnya, kisah selanjutnya dari cerita Nabi Yusuf ini? Wallah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.